Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan mendengarkan bersama-sama. Sebelum pengumuman akan dibacakan review dari Dewan Juri yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Haryono MSN. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tugas saya sebagai juri untuk tangkai lomba mencipta dan menyanyikan lagu, perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pengamatan dan catatan kami selaku Dewan Juri. Catatan yang pertama, para peserta nampak sekali grogi ketika menampilkan lagu, Bapak Ibu. Nah, ini kami pesan ketika besok di tingkat nasional yang berhak mewakili, tolong ini jangan sampai terjadi lagi. Karena itu menjadi faktor yang sangat penting, Bapak Ibu. Sebagus apapun karya Bapak Ibu ketika ditampilkan dalam kondisi grogi, itu nampak menjadi kurang bagus. Satu, catatannya itu. Kemudian yang kedua, cara membaca ada beberapa, dan ini banyak terjadi, tidak sesuai dengan yang ditulis. Jadi yang dibaca, yang dinyanyikan itu notasinya terutama tidak sesuai dengan yang ditulis, Bapak Ibu. Nah, ini saya pesan besok jangan terjadi lagi, Bapak Ibu, ya. Satu. Kemudian yang terkait dengan penciptaan melodi dan lirik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf saya sedikit mengulas. Mencipta lagu itu sama saja dengan memotret, Bapak Ibu. Jadi memotret itu perlu fokus. Tidak semua hal harus ada di dalam frame itu. Panitia sudah memberikan batasan masing-masing tema, ya tema itu. Boleh saya beri contoh, Bapak Ibu? Pak Ate Mahmud ketika naik gunung kemudian memandang ke arah bawah, kemudian menimbulkan ide yang namanya lagu pemandangan. Bapak Ibu pasti sudah hafal lagunya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Terus sungai nampak berliku, gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pemandangan yang indah itu digambarkan dengan cara seperti itu, spesifik dan frame-nya jelas, tidak kemana-mana. Idenya pemandangan yang indah digambarkan dalam lirik seperti itu, simple tetapi isinya padat. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, banyak idenya, terlalu banyak, Bapak Ibu. Jadi terlalu banyak gagasan tetapi ditulis sekaligus dalam sebuah lagu, sehingga isinya itu apa, Bu? Berjubel. Ya, dikurangi. Idenya tidak perlu banyak-banyak. Berikutnya, struktur kalimat ini kalimat melodi, terlalu banyak motif. Dalam istilah penciptaan lagu itu ada motif lagu, kemudian kalimat lagu. Motifnya jangan berubah-ubah, Bapak Ibu. Jadi motif misalnya membuat baju, kalau terlalu banyak motif itu menjadi tidak jelas, bajunya nggak jelas, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya motifnya bunga, bunganya jangan semua bunga itu digambarkan dalam sebuah baju, pasti menjadi tidak jelas. Ini maunya motif apa, baju apa. Lagu juga demikian, Bapak Ibu. Oke, satu. Yang kedua, berikutnya terlalu panjang. Ada yang menulis lagu terlalu panjang.
sehingga kurang sesuai dengan perkembangan psikologis anak, karena kemampuan mengingat kalau terlalu panjang itu mungkin membebani anak. Jadi ini perlu disiapkan agar membuat lagu tidak terlalu panjang. Ya, berikutnya tentang struktur, cara penulisan perlu diperbaiki Bapak Ibu, cara penulisan partitur barangkali nanti perlu dengan pendamping yang dari disiplin musik sehingga cara penulisannya benar. Artinya dibaca oleh siapapun akan menghasilkan lagu yang sama. Jangan hanya untuk dibaca sendiri, tetapi memang ini untuk dibaca semua orang. Jika membaca tulisan lagu yang ditulis Ibu semua itu hasilnya sama, itu baru tulisannya benar. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi review dari Dewan Juri. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Slamet Haryono, MSN, yang telah berkenan mewakili Dewan Juri untuk menyampaikan review. Selanjutnya hadirin akan kami umumkan pemenang kejuaraan Porseni IGABA Provinsi Jawa Tengah. Cabang Lomba Senam Irama, juara 1 Karisidenan Banyumas, juara 2 Karisidenan Semarang, juara 3 Karisidenan Surakarta, harapan 1 Karisidenan Pekalongan, harapan 2 Karisidenan Kedu, harapan 3 Karisidenan Pati. Cabang Gerak dan Lagu, juara 1 Karisidenan Banyumas, juara 2 Karisidenan Semarang, juara 3 Karisidenan Kedu, harapan 1 Karisidenan Pati, harapan 2 Karisidenan Surakarta, harapan 3 Karisidenan Pekalongan. Cipta Lagu, juara 1 Karisidenan Semarang, juara 2 Karisidenan Pekalongan, juara 3 Karisidenan Surakarta, harapan 1 Karisidenan Kedu, harapan 2 Karisidenan Banyumas, harapan 3 Karisidenan Pati. Membuat buku cerita, juara 1 Karisidenan Semarang, 2 Karisidenan Surakarta, 3 Karisidenan Pati, harapan 1 Karisidenan Kedu, harapan 2 Pekalongan, harapan 3 Karisidenan Banyumas. Selanjutnya ditahan dulu karena Pak Gubernur mau sampai. Pak udah sampai. Yang selanjutnya akan kita tangguhkan terlebih dahulu. Nomor 4 gimana? Belum 4 belum? Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah tiba di tempat acara. Ucapkan selamat datang.
belum ada ya? Yuk, selanjutnya. Acara selanjutnya. Yuk. Acara selanjutnya, penyerahan Piala Kejuaraan Porseni IGAPA Provinsi Jawa Tengah. Secara simbolis, dimohon menempatkan diri perwakilan juara 1 Senam Irama Karisidenan Banyumas. Permainan anak ciptaan guru. Juara 1 Karisidenan Banyumas. Gerak dan lagu. Juara 1 Karisidenan Banyumas. Tahan dulu. Membuat buku cerita. Juara 1 Karisidenan Semarang. Sandiwara boneka. Juara 1 Karisidenan Surakarta. Membuat APE. Mohon maaf, cipta lagu. Juara 1 Karisidenan Semarang. MTH. Juara 1 Karisidenan Kedu. Pidato. Juara 1 Karisidenan Semarang. Kaligrafi. Karisidenan Semarang. Untuk kategori APE masih dalam proses penjurian. Dimohon yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah dapat berkenan menyerahkan piala kejuaraan. Mohon untuk mendampingi Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Ibu Dr. Umul Baroroh MAG. Berat dan lagu. Semangat ya. Ini sandiwara boneka ya. Selamat. Ini cipta lagu ya. Selamat ya. Ini MTQ Rasido. Mau jenengan? Dilanjutkan dengan foto bersama. Tiga, dua, satu.
Foto bersama selesai. Penerima piala kejuaraan dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya. Selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP, disilahkan. Tar, saya mau tadi yang lomba cipta lagu aja ditinggal. Lomba cipta lagu. Mana cipta lagu? Oh jenengan. Kasih mic, kita dengerin lagunya dulu. Ampun, sampun. Tadi nyiptain lagu apa, Bu? Nyiptain lagu tema kendaraan, Pak. Tema kendaraan. Ya. Ye. Oh, bojone sopir kita ini. Coba Bu, lagunya apa judulnya? Bapak seperti dukun ya? Kok tahu gitu loh? Apa? Suami saya sopir. Oh ya jelas. Kita punya kemampuan. Mohon izin Bapak, mau Melihat. ditaruh di bawah boleh? Tak gawake. Oh, nggih. Yes ya. Pon. Judulnya tadi apa judulnya lagunya? Kendaraan. Judulnya macam-macam kendaraan. Macam-macam. Coba nyanyi Bu. Di tengah. Tadi kan baru nyiptain, boleh pakai tag Pak? Ya pakai tek ora apa-apa. Ya jenenge urung ngapal ya lagu baru. Ya Bu di tengah ya. Ora mang. Saya tuh lagi goleki ya malah panik lho. Iki lho pialane tak kepi. Ini tanpa musik ya Pak? Hah? Tanpa musik. Ya pakai musik lah. Musiknya mana? Musiknya pakai organ. Origin-originnya mana? Organnya sudah dirapikan. Ya wes nyanyi. Ini tema kendaraan yang Ya. berjudul macam-macam kendaraan. Oke, coba. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal apa saja kendaraan darat dan kendaraan laut dan juga kendaraan udara. Ada sepeda, ada kereta, ada bis kota dan juga becak. Ada kapal laut, ada kapal selam, ada perahu dan juga pesawat. Anugerah tak terkira, syukuri nikmat yang Allah berikan. Rawat alat kendaraan, karena itu amanah Allah. Bon. Sampun. Oh, tepuk tangan. Rawatlah kendaraan karena itu amanah. Allah. Allah. Karena untuk anak-anak Pak, jadi simpel. Oh iya betul juga sih. Dirawat Bu kendaraannya. Rusak gonyang bengkel. Ada berapa lagu yang dilombakan tadi? Temanya diacak. Oke. Kebetulan ada 10 tema. Ada 10 tema. Saya kebagian kendaraan. Kendaraan. Nggih. Terus langsung ngarang gitu. Iya. Oh langsung. Iya. Itu seketika gitu. Nggih. Wah, hebat sih. Sudah berapa lagu yang dikarang? 10 lagu. 10. Nggih. Lagu yang paling bagus itu? Enggak, karena rezeki saya di kendaraan tadi. Oh, rezekinya kendaraan. Nggih. Aku curiga ya tiba itu sopir jual beli kendaraan. Jadi jenengan ngarang berapa lagu? 10 lagu, Pak. 10. Dan dulu pernah? Tingkat wilayah Karisidenan kemarin. Ya. Menjuarai juara 1, lanjut. Juara terus? Nggih. Wah, hebat banget sih pancen penyanyi tiba Oh, jenengan guru? Nggih. Ya enek muridnya. Yup. Sosok itu kekurangan murid loh Bu. Ada ya muridnya ya? Ada, alhamdulillah Pak. Ngajar PAUD atau TK? BA. Ya TK. Tapi kan Islam gitu loh Pak. Iya. TK atau PAUD tadi nih? TK. TK, nggih. Kan beda ya? Nggih. Ya. Itu
Apa yang paling menyenangkan ngajar anak-anak TK? Banyak sukanya ya Pak ya. Iya sukanya, sedihnya ngapain tanya sedih? Sukanya apa? Sukanya ya kalau di rumah sedih, ke sekolahan jadi bahagia lagi. Bahagia, luar biasa. Selalu bahagia dan awet muda. Hah? Lagi malah ngeklaim ya Ki? Iya, oh gitu. Terus pernah nggak ngalami siswanya nggak mau belajar, nangis? Sering. Oh sering? Nggih, kalau awal-awal Yang nangis siswanya apa gurunya? Siswanya ya? siswanya dong Siswanya. Pak. Nggih. Berarti ngeneng-ngeneng siswa gitu? Ya pertama ditatap matanya, Malah ditatap bisa matanya. dipegang tangannya, Oke. bisa dielus-elus dadanya. Oke. Woi, guru. Sekolah apa, Bu? Jenengan dia sekolahnya apa? Sekolahnya apa dulu? Eh, Sekolah formalnya apa? sekolah formalnya PGTK. PGTK. Nggih. Oh, pancen berijazah ternyata. Hebat loh. Ini kalau nggak berijazah nggak mungkin bisa menyentuh anaknya dengan cara-cara yang benar ini. Ada tahap-tahapnya Pak. Oh gitu ya. Bila tidak berhasil ada tahap lagi. Tahap lagi terus. Bila tidak berhasil lagi ada tahap tahapnya lagi. Sampai berapa tahap itu? Sampai mengatakan wes jeleh itu gimana? Ya sampai berhasil, jangan menyerah. Karena Oh, sabar kan nggak ada iya. batasnya ya Pak. Saya itu kapan itu dikasih Bu video cewek naik motor cah cilik maksudnya iki. Naik motor plat TK, saya nggak hafal motornya. Aku mau cerita. Sing Korea kowe duwe mesti. Siapa sing nonton Korea mau? Jenengan Bu, siapa sing nonton? Suruh maju Pak. Mriki Bu. Nah, Tak ceritakan ini menarik ini soalnya Bu. Mriki Bu. Bu monggo Bu izin. Ya, mriki. Nggih. alhamdulillah. Iki piye to iki? Pripun? Ndelok sing Korea niku? Alhamdulillah pas lihat Pak. Pas lihat. Coba menceritake anak itu gimana? Aku harus cerita dhewe malah ana sing ndelok ben cerita dhewe. Ceritanya gimana sih anak itu? Ceritanya itu menggebu-gebu Pak, antara ibu dengan ibunya tetangga. Oke, gimana? Bu, aku ki mbok yo dijak neng Korea no lho Bu. Ngoten. Oke, terus? Ibu tetangga, iya Nok. Sesuk tak jak rono. Oke, terus? Ibunya sendiri, alah Gusti. Ngono Pak. Terus? Walah Gusti, duit ra duwe kok njaluk rono-rono ngoten niku Pak. Terus anaknya bilang gimana? Bu, wah aku ki anakmu, ora anake tanggamu njaluk kowe kok ya diseneni to, Bu. Oke, terus? Lah selanjutnya itu kepotong kuota habis ya Pak. Wes ora sida tak teruske. Tepuk tangan buat orang-orang hebat ini. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Ya, nggih, matur Terima nuwun, kasih. matur nuwun ya. Suatu kehormatan. Nggih. Saya Pak, mohon minta izin. foto dulu toh Pak. Alah cerit. Kuotane entek njaluk foto. Ya, sini foto-foto ya, foto. Pak, sekalian ndak dapat HP, biasanya kalau di TV dapat HP loh Pak. Iki wong do njalukan. Ya. Terima kasih. Bagaimana Pak, dapat HP enggak Pak? Lah ora ceritane ora rampung kok njaluk HP lho. Lah kan kuotanya habis Lah Pak. goleki nyelit tanggane ceritane rampung sik ngono. Loh, mengke mboten ketemu bapake. Iki malah ngejak gelut iki wis. Tobat aku. Maaf J Pak, Nggih. ini Bu Guru TK Pak. Matur nuwun ya. Jenenge Makasih, HP Pak, ra Mas? nggih. Jene HP nih. Kayak ono HP iki Bu iki. Loro iki loro. Loro sakne njaluk HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Asia, Ketua Panitia, Bapak Ibu sekalian dari Pemko, terima kasih. Para peserta keseluruhan, terima kasih. Saya itu dari Solo ngebut. Kenapa Bapak Ibu?
Karena lomba ini menarik sekali menurut saya. Satu, ada unsur kreativitas. Dua, memberikan ruang kepada guru-guru bagaimana pengalaman ibu bapak guru mengajar anak-anak. Kenapa anak-anak? Itu fondasi pertama. Kalau anak-anak kita mentalnya bagus, spiritualnya bagus, mentalnya bagus, disiapkan, anaknya menjadi pemberani, percaya diri, itu insya Allah tahapan berikutnya akan lebih baik. Dan mereka akan paham nilai-nilai bagaimana menghormati orang, menghormati teman, ya, memperlakukan teman. Sehingga PR-PR besar yang ada di luar sana, anak dibully, mereka sendiri yang meredam. Karena ibu bapak gurunya hebat-hebat. Memang pertanyaan saya satu ini. Ini kan PAUD sama TK, nggih Bu? Ada nggak guru PAUD itu laki-laki? Jenengan? PAUD apa TK? TK, PAUD kok. Oh ada juga? Oh luar biasa. Jadi kenapa? Iya. Ini menarik nih. Soalnya sangat jarang, maka mayoritas ibu-ibu. Dan ibu-ibunya itu tadi itu ada kesabaran. Kalau nesupi ada tahapannya Pak. Bukan cerita seperti video tadi. Mbok kaya tanggane kae to, Bu. Ngono jarene. Iya. Ya no, sesuk nang Korea. Ora disene ra ndek duit. Nang Korea ado-ado ngopo? Mbok yo sing sabar to, Bu. Video itu pendek tapi menginspirasi. Tak delok bola-bali guyu, geli, tapi realitas. Ketoke ya ngono kuwi. Maka kalau kemudian kita bisa menyiapkan anak-anak kita dengan baik, luar biasa. Suatu ketika saya ada kunjungan untuk melihat pengelolaan atau penanganan bencana di Jepang. Saya tertarik mampir ke apa? Ke kindergarten, anak-anak TK gitu. Yang menarik apa? Pada saat saya masuk, dia ini lagi istirahat sekolahnya. Masuk ke taman kanak-kanak di dalam itu sama sebenarnya dengan kita. Mulai dari sepatunya dulu, rapi. Terus ada satu undul-undul pipis. Pamitan se bunggo gitu. Terus dia pipis, ya. Terus di sana diajari bagaimana setelah pipis membereskan, balik lagi. Habis itu apa, Bu? Makan. Mereka makan sendiri nggak ditungguin orang tuanya. Yang dilakukan pertama yang hebat adalah ngantri. Semuanya ngantri. Dan kemudian ngambil, duduk manis, menyampaikan itu. Setelah selesai mereka pulang, saling hormat terus-menerus. Ini contoh aja. Kita bisa melakukan, bisa. Ada nggak? Ada. Kurang banyak, itu aja. Maka kalau kemudian kita melihat cara belajar yang menarik, kalau saya melihat kreativitas gurunya seperti itu dan tingkat kesabaran yang tadi luar biasa itu, maka kita sedang menyemaikan benih kepada anak-anak kita, harapan bangsa sesuai dengan tema ini. Guru TK Aisyah yang berkemajuan, progresif, kreatif sudah ditunjukkan hari ini. Maka tadi saya sampaikan, wah menarik ternyata ada mahkotanya. Pantes ulae golek ora enek. Edukatif, religius, punya empati dan nasionalis. Empati ini penting. Ini kalau saya ngomongnya sama anak-anak SMA, mahasiswa gitu, termasuk empati itu melatih kepekaan. Kalau kelasnya mereka saya ngomong latihan kepekaan, memahami orang lain. Ojo nggugu karepe dhewe. Soalnya kowe ora paham, kowe ora peka ning pekok. Nah, itu. Ini saya sampaikan kepada mereka yang sudah punya nalar tinggi. Tapi kalau anak-anak luar biasa. Saya nggak ngerti itu kalau saya ngajar anak itu kira-kira gimana. Dua, ada pertanyaan menarik kemarin pada anak-anak. Pak Ganjar, saya lihat videonya Pak Ganjar.
yang Anda lihat? Kenapa Pak Ganjar dipanggil Tugiman? Sebenarnya peristiwanya mak bedunduk. Tiba-tiba, suddenly. Karena saya suka anak kecil kebetulan, maka saya semangat Bu diajak ke sini. Tak kira sing teko taman kanak-kanak. Tibae taman. Maka pada saat itu jame Bu, jame. Ngene iki nek ngomong ya ngene-ngene lungguh. Maka pada saat itu saya lagi main ke desa banget. Ada 2 anak. Biasanya saya suka menyapa anak-anak. Saya buka jendelanya. TikTok, duwe TikTok. Maju, hebat ibune TikTok. Pada saat itu saya buka jendelanya, dia kaget ngelihat saya. Ini kejadian di Jogja tapi. Pak Ganjar ya Pak Ganjar. Tutu. Iya Pak Ganjar. Tutu. Spontan saja ingatnya nama Tugiman sih. Itu sinten Pak? Tugiman. Tugiman, anaknya ketawa. Seneng. Terus saya kasih hadiah biasa ya kayak guru-guru tadi itu loh. Cuman anak itu nggak pernah jaluan, beda karo guru. Ini perbedaannya tipis sebenarnya Bapak Ibu. Pada saat itu kemudian rame. Saya sendiri pas nonton yang guyu Bu, saya guyu Bu niku Bu. Guyu Mas saya dulu. Iki bocah iki lucu. Dan yang saya amati apa? Begitu saya kasih, sudah dia ketawa-ketawa. 2 anak itu mengucapkan terima kasih, dan 1 anak itu mengucapkan sampai 2 kali terima kasih sambil begini. Atiku seneng. Budi pekertinya ada. Meski dhisik nganggo sekolah TKC iki. Siapa dulu gurunya? Nah, ngegas-gas sih bener. Kemudian orang yang nonton di medsos saya itu saya tanya, Pak Ganjar, wah dan saya nonton itu sampai kepinggal-pinggal, semuanya cerita kepinggal-pinggal aja. Dan dia suka nonton video itu spontan. Saya pun nggak tahu yang cukup gambar dari belakangnya siapa sih. Tapi ada yang menarik. Ngapain kayak gitu di-upload? Kurang gawean, gubernur kurang gawean. Rumah saya mah kurang gawean bawa aku. Tapi nggak ada yang tahu pesan di balik itu. Tapi itu video yang pernah saya upload di medsos saya dan ditonton paling banyak selama saya pernah mengupload. Tebak Bu, berapa yang nonton? Kira-kira. Berapa Bu? 5 juta, berapa? 8 juta, berapa? Yang nonton 70 juta. Nggak usah tepuk tangan, maaf hadiah sudah habis. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk. Maaf. Baru kemudian ada yang orang sadar, tanyanya bukan tertarik sama videonya. Dia hanya tanya satu. Kenapa Pak Ganjar berhenti? Kenapa Pak Ganjar nyapa anak itu? Nah, rada pinter sing tekoni. Nah, baru saya ngaku apa di balik itu. Pesan moralnya hanya satu sebenarnya yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau kamu lihat anak-anak, itu untuk disayangi. Bukan untuk dibully. Bukan untuk dimaki. Saya tuh paling nggak seneng kalau ada anak-anak, saya lagi kunjungan. Jele-jele minggir. Jelei. Kowe wae masih minggir aku yo ngono. Karena anak-anak itu pasti ketulusannya ada, bener nggak? Pak Ganjar Salim, Pak Ganjar ya Pak tuh gimana? Sok karo 30 ki bareng. Anak-anak itu tulus. Nah ibu-ibu mesti njaluk hadiah. Maka Bapak Ibu ya di mobil saya itu Bu isinya mainan anak-anak. Ada anak-anak yang mau mainan di sini? Ada yang mau nggak? Kamu mau? Sini. Sini, siapa lagi? Ya, deloken. Sekali ditawari, datang mesti. Oke, cowok. Pak Gubernur punya tempat minuman. Tumbler, tahu tumbler nggak, Dik? Tahu ya? Sudah sekolah belum? Kelas berapa?
Kelas 3, oke, punya tumbler. Pak Gubernur punya robot. Pak Gubernur punya mobil-mobilan, kamu pilih mana? Ngalah kita wong tua ki lho mesti. Nek bocah cilik ya Bu, njaluke mung siji. Nek wong tua ki ya senenge njaluke akeh. Napa, Mbak? Oh, biar ini. Oke, oh biar ngomong. Ya. 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 Jadi ada tumbler, ada robot, ada mobil-mobilan. Pilih mana? Robot. Robot. Dah, robot-robotan. Ya udah. Siapa lagi yang mau minta? Hah? Tuh, aku ngerti ya. Nek wong tua ki mesti biasanya lebih materialistis. Ada lagi? Sing tiga iki sing anak-anak. Ah, sini Mbak, sini. Ya. Itu gurunya hebat. Anaknya lupa, Salim lupa terima kasih. Salim dulu, terima kasih dulu. Top. Ini proses pendidikan yang harus ada. Wes tinggalan kono kok kayak Pak Guru. Gak dia. Wes kewenang sekolahane ya entuk. Kurang Mas semono. Mbok baleni meneh to omonganku. Pancen. Nah, dari cerita itu sebenarnya pesan kita kepada anak-anak itu kita siapin, kita kasih wawasan yang luas, budi pekerti yang baik, yang peduli, berempati, nasionalis, religius, semuanya kita berikan agar kelak kemudian dia menjadi anak yang mandiri dan punya kecerdasan ya intelektual ya emosional. Itulah, kira-kira seperti itu. Maka ketika kemudian dia bertemu dengan siapapun, suku apapun, agama apapun, golongan apapun, anak ini adaptif. Maka punya nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Oh, itu jauh lebih penting. Nah, ini dimulai dari dasar. Suatu ketika seorang politisi nasional, dia kaget karena pergi ke satu negara di Tiongkok kalau nggak salah. Tiba-tiba kalau melihat TK, PAUD, itu mesti apik banget. Fasilitasnya bagus, tempat main bagus ya, playgroundnya itu bagus gitu loh. Lalu dia tanya sama pemerintah setempat, kenapa kok anak-anak TK dan playgroup ini sekolahnya bagus? Ini kan mahal sekali. Apa kata pemerintahnya? Karena ini investasi pertama yang dikenalkan pada anak-anak. Maka jangan remehkan guru-guru PAUD dan TK. Bu, Bapak Ibu ya, saya nggak pernah lupa. Saya lahir di Tawangmangu di lereng Gunung Lawu. Pagi-pagi saya sepedaan, keliling. Terus saya menyapa seorang ibu-ibu sudah sepuh, Bu, derek langkung, oh nggih. Gitu. Terus kemudian saya turun, karena beliau lagi bertaman, Bu, berkebun, nanam bunga. Terus saya ajak ngobrol. Loh, Mas Ganjar ya? Saya lupa, ini siapa? Karena sudah sepuh. Masya Allah, guru saya TK. Berambang saya. Waduh, cerita-cerita. Aku gurumu waktu kue TK loh Mas. Kalau nggak salah namanya Bu Topo, saya masih ingat. Loh Bu, saya itu Bu. Terus membuka memori cerita pada saat saya TK. Mas Ganjarin di sini dikon nyanyi ngacunge sik dhewe. Oh, pemberani Bu. Menurut guru ini gitu ya. Kan guru itu gitu. Kalau sama muridnya itu ceritanya memorinya baik gitu. Gosek tong, arepnya ya dia apa. Dan guru saya masih ingat kalau saya nyanyi lagunya apa. Karena Mas Ganjar itu nek dikon nyanyi mesti saya terus naik meja.
Lagunya gitu. Aku seorang sapi tank. Ingat gak? Waktu anak kecil itu seperti itu. Kapiten, ya, kapiten gitu ya. Berani seperti itu karena motivasi dari gurunya, motivasi. Maka kemarin pada saat saya ke gerobokan, gemes aku ndelok wong-wong. Anak kecil-kecil pada lihat saya lagi sambutan. Belakang saya backdrop gitu loh. Backdropnya itu pakai banner gitu. Anak itu nginjen sekemburi itu. Itu kan pemandangan menurut saya bagus, bang. Saya di sini backdropnya kayak gini, dodok terus ngene gitu. Antusias anak-anak itu menurut saya luar biasa. Lihat ini, iki lho ngene iki jelek gitu. Saya tuh melihat itu pemandangan yang indah karena anak itu berani. Ada yang gini, Pak Ganjar, Pak Ganjar. Coba batin saya kan gereng toh, nyetrem toh. Wah, saya senang sekali. Nek wong tua-tua ngono kuwi senengane. Akhirnya anak itu berebut dan backdropnya itu copot karena diganduli. Dong. Wow, seneni meneh. Jadi awake dhewe itu manajemennya Senen. Dari Senen ke Senen nyeneni manajemen. Maka saya udah nggak apa-apa, sudah anak-anak maju. Siapa berani nyanyi gitu? Betul. Begitu belum ada yang ngajeng, biasanya harus ada yang mendahului itu kalau anak-anak. Nah, pada saat itu lainnya karena nggak segera ada yang ngajeng, apa kata orang tua di sekitarnya? Kue, cepet rapopo, engkau untuk hadiah. Materialis. 2, isen Pak, wedi Pak, ora wani Pak. Semua yang diutarakan itu negatif. Bener gak? Saya bilang, menang, yang rawan ini kowe aku ya. Akhirnya ada yang berani. Jeda, 1, siapa lagi berani, kedua berani. Setelah selesai, saya suka anak berani kasih reward. Begitu kita kasih hadiah, siapa mau hadiah ngacung kabeh serentak itu. Apa Ibu? Maka dalam pekan olahraga dan seni dari Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal ini, menurut saya bagian dari proses bagaimana kita memperbaiki, dan sekolah harus menyenangkan. Maka biasanya kalau saya sampaikan ya kepada anak-anak, pasti anak-anak punya idola guru-gurunya. Dek, tadi namanya siapa, Dek? Akbar. Akbar kelas 3 ya, Akbar ya. Akbar, guru yang paling kamu paling kamu sukai di sekolahmu siapa namanya? Bu siapa? Pak siapa? Yang paling kamu suka? Pusri. Hah? Pusri. Bu Putri. Bu Putri. Oke, ibu-ibu biasanya memang putri. Oke. Bu Putri. Bu Putri ngajar apa? Iya, padahal ini maksudnya guru kelas. B Indo. Iya. B Indo. Iya, tahu nek kula nunggoni anaknya B Indo. Kenapa sukanya sama Bu Putri? Kenapa? Baik. Dengerin Bu. Yang dicatat dalam memori anak adalah gurunya baik. Maka kalau baik, anak pasti tidak takut. Akbar takut nggak sama Bu Putri? Enggak. Tapi ada nggak guru yang galak di tempatmu? Enggak. Oh enggak? Oke, luar biasa. Ini murid yang baik. Padahal gurunya biasanya. Tepuk tangan dong buat Akbar ya. Itu pengalaman saya ketemu guru TK saya, masih ingat. 2 ketemu guru SD saya, namanya Pak Wagio. Sampai saya upload. Sekarang setiap saya lebaran pulang, terus kemudian halal di kampung kelahiran saya, beliau mesti menyempatkan hadir. Begitu hadir Bu, masuk kepada medsos cerita, itu cerita haru, cerita bangga itu di komen. Tapi ada orang jahat. Tiba-tiba WA saya, Bapak mohon maaf saya anaknya Pak Wagio, Bapak meninggal. Innalillahi. Tapi kok saya nggak yakin ya. Saya punya saudara tak suruh ngecek di sana. Coba dicek dulu. Bapak sekarang di rumah sakit ninggalkan hutang segini.
modus. Begitu tak cek, saya kasih ke beliau, saya ke sana masih seger. Masih seger. Ada saja Bapak Ibu. Jadi ini cerita. Sehingga pada saat ceritanya ngobrol asik begitu, beliau punya cerita. Siswa kayak saya, murid kayak saya, mungkin pikirannya juga tidak sama. Sehingga saya pengen kasih giveaway. Hadiah ini apa ya? Pikirku ya sesuatu lah apa gitu. Paling cepet kan disangoni toh. Disangoni. Tak siapi, ndak mau. Ora, mboten Pak Gubernur. Kula senes Pak Gubernur. Kula niki Ganjar muridnya panjenengan. Guru is guru sampai kapanpun buat saya. Dari situlah kemudian nggak mau. Wes pokoknya piye carane kudu. Oh no. Hanya untuk memberikan sebuah kenang, enggak mau. Bahkan saya dibuatkan lagu tembang Jawa yang bercerita tentang saya. Dan pada saat kawan-kawan wartawan nanya, "Pak Gio, Mas Ganjar itu dulu waktu kecil nakal enggak?" "Oh enggak. Dia tuh juara terus, ketua kelas, rajin." Ketok itu dua aku ya gue. Hanya satu yang saya tangkap. Satu aja yang saya tangkap. Guru pun kemudian tidak menceritakan yang buruk. Karena dia tahu, iki muridku yang hari ini ditugasi rakyat mendapatkan amanah dari gubernur. Maka mereka, saya bilang, Masya Allah. Padahal bu saya waktu itu, rajin. Loh, jenengan kok ketoknya pelek aku toh. Duduk paling depan ya, ngurmati guru. Wah, luar biasa gitu. ya nggih. Pun Bapak Ibu selamat. Ciptakan sekolah yang menyenangkan. Kreativitas tadi yang ditampilkan menurut saya adalah ruang yang hebat. Ini dari Aisyah, terima kasih Bu, memberikan ruang dan apresiasi sehingga Porseni Igaba ini kita harapkan nantinya betul-betul akan menjadi proses kreatif. Anak-anaknya senang, gurunya senang, terjadi interaksi karena anak-anak itulah yang mau menggantikan kita. Tantangan masa depannya luar biasa. Kemarin Pak Jokowi cerita gubernur dikumpulin semua di balik papan, diceritain satu-satu. Aku sudah berhadapan dengan Uni Eropa loh. Siapa yang berani melawan terus-terusan agar kita menjadi bangsa mandiri? Dan itu hanya bisa dilakukan kalau SDM-nya bagus. Sebelum kesini aku ke SMK di Solo. Di sana Bu saya Bu, ada bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan SMK. Makanya dibangunkan concert hall mini. Ada yang calon-calon chef ya, dibuatkan dapur 20 api. Bagus, masak enak tadi. Ada yang digital tadi, ada yang perbengkelan, hasil karyanya top-top. Maka saya bilang ini yang mesti disiapkan. Ini yang mesti disiapkan. Dan akhirnya mereka ingin menyiapkan langkah-langkah berikutnya, dan ibu bapak lah yang memberikan pondasi itu. Pokoknya buat bapak ibu guru, I love you full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah Ibu Dr. Umul Baroroh MAG kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian
Seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, makasih ya Mbak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya. Baik para hadirin, akan kami lanjutkan untuk penyerahan piala kejuaraan. Oh, minta main. Panitianya mana? Di kau panitia. Robot. Mau tekan apa ya, Bu? Ya, sing urung diumumke ya. Mau sing urung diumumke. Baik hadirin, akan kami umumkan selanjutnya cabang MTQ. Juara 1 Karisidenan Kedu. Juara 2 Karisidenan Surakarta. Juara 3 Karisidenan Semarang. Harapan 1 Karisidenan Banyumas. Harapan 2 Karisidenan Pati. Harapan 3 Karisidenan Pekalongan. Pidato. Juara 1 Karisidenan Semarang. Juara 2 Karisidenan Banyumas. Juara 3 Karisidenan Pati. Harapan 1 Karisidenan Surakarta. Harapan 2 Karisidenan Pekalongan. Harapan 3 Karisidenan Kedu. Kaligrafi. Juara 1 Karisidenan Semarang. Juara 2 Karisidenan Pati. Juara 3 Karisidenan Banyumas. Harapan 1 Karisidenan Pekalongan. Harapan 2 Karisidenan Surakarta. Harapan 3 Karisidenan Kedu. Ini melanjutkan yang tadi. Baik, hadirin disilahkan. Belum selesai. Selanjutnya kami mohonkan nanti kepada Ibu Ketua PWA Majelis Dikdasmen untuk menyerahkan piala kejuaraan kepada juara 2 senam irama Karisidenan Semarang. Juara 3 Karisidenan Surakarta. Dimohon untuk berkenan menempatkan diri. Harapan 1 Karisidenan Pekalongan. Harapan 2 Karisidenan Kedu. Harapan 3 Karisidenan Pati. Disilahkan menempatkan diri. Perwakilan senam irama Kari Semarang, Banyumas bisa bergabung, juara satunya senam irama Karisidenan Semarang, Karisidenan Surakarta, Karisidenan Pekalongan, Harapan 2 Karisidenan Kedu, Harapan 3 Karisidenan Pati.
Juara 1 tadi sudah. Monggo teman-teman dari PW. Minta tolong, Bu. Teman-teman pimpinan wilayah IGABA dapat bergabung ke ruang kegiatan. Teman-teman OC disilahkan untuk berkenan membantu. Dari teman-teman pimpinan wilayah bisa masuk ke ruang. Dimohon berkenan untuk berfoto terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya gerak dan lagu. Juara 1 Karisidenan Banyumas. Juara 2 Karisidenan Semarang. Juara 3 Karisidenan Kedu. Harapan 1 Karisidenan Pati. Harapan 2 Karisidenan Surakarta. Harapan 3 Karisidenan Pekalongan. Disilahkan untuk dapat menempatkan diri dari perwakilan Karisidenan Banyumas, Karisidenan Semarang, Karisidenan Kedu, Karisidenan Pati, Karisidenan Surakarta, Karisidenan Pekalongan.